Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada perkuliahan jarak jauh hari ini. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu contoh kasus step-step dalam mendesain sebuah sistem pneumatik. Baik, mari kita langsung saja ke materi perkuliahan kita hari ini. Misalnya ada customer datang kepada kita sebagai seorang engineers ya. Misalnya di sini ada sebuah mekanisme kerja dari bagian pabriknya, barangkali misalnya ada sebuah benda yang ingin didorong pada sistem handlingnya dia. Kemudian atau juga misalnya di sini ada sistem pengepakan barang, misalnya ya, ada produk datang dari sini gitu. Kemudian benda ini kemudian lewat ke konveyor dan ingin dipindahkan ke jalur lainnya, maka kita harus mendesain bagaimana rangkaian pneumatis atau hidrolisnya. Jadi video ini akan menjelaskan langkah-langkah yang bisa diterapkan untuk pneumatis maupun hidrolis. Ya, nah kalau kita melihat kasus ini atau kasus lainnya, maka tahap pertama yang kita harus identifikasi adalah berapa gaya yang dibutuhkan, berapa gaya kerja yang dibutuhkan untuk masing-masing silinder yang akan kita desain ya. Jadi kalau misalnya ada 20 silinder, berarti ya Anda harus hitung satu persatu berapa kebutuhan gaya dari masing-masing silinder tersebut. Yang kemudian dari analisis kebutuhan gaya ya, maka kita bisa menentukan diameter silinder pada sistem kita. Oke, yang berikutnya adalah dari komponen silinder kita masuk ke diagram langkahnya. Oke, di contoh ini cuma satu silinder ya, tapi kalau untuk nanti Anda pada kenyataannya harus mendesain 20 silinder, diagram langkah ini sangat memegang peranan penting. Apalagi bila silinder satu dan yang lainnya itu terkait. Jadi misalnya silinder A hanya bisa bekerja apabila silinder B sudah mundur, seperti itu ya. Nah, berikutnya adalah komponen apa saja yang dibutuhkan ya, mulai dari pompa bila itu sistem hidrolik atau kompresor, di mana untuk pompa dan kompresor ingat bukan hanya tekanannya saja yang kita perhatikan, tekanan kerja, pressure-nya, tapi juga flow rate-nya ya, laju aliran masanya. Ini kalau tidak salah sudah saya bahas di perkuliahan yang kedua ya, waktu itu masih tatap muka, sehingga kita bisa lihat kembali bahwa parameter pompa itu tidak hanya tekanan melainkan juga flow rate. Kemudian apalagi valve-valve-nya, katup yang kita butuhkan, baik itu direction control valve ya atau pressure control valve dan flow control valve ya. Nah, ini ada 3 jenis kan. Direction adalah katup kendali arah, katup pressure control valve, katup kendali tekanan, dan flow control valve adalah katup kendali aliran, seberapa cepat atau lambat kita inginkan sistem kita bekerja. Oke, yang berikutnya adalah bagaimana rangkaiannya atau skematik diagramnya dari pneumatis dan hidrolisnya. Nah, inilah yang output yang penting yang harus kita kerjakan dalam mendesain sebuah sistem pneumatik atau hidrolik. Baik, kita ambil satu contoh. Misalnya ini adalah bagian dari sistem pengemasan beras di suatu pabrik, misalnya seperti itu ya. Let's say di sini ada satu karung beras hadir datang ke sini, di mana di sini konveyornya digerakkan oleh sebuah motor. Di sini juga roller conveyornya digerakkan oleh motor, sehingga kita perlu mendorong si karung beras tadi dari misalnya line A ke line B. Di sini nanti ada troli yang sudah siap di ujung sini. Ya. Nah, kerja kita atau kerja silinder kita itu adalah mendorong si karung tadi untuk berpindah jalur. Kemudian di sini misalnya kita ketahui 1 karung beras itu adalah sebesar 50 kg. Kemudian percepatan gerak yang kita inginkan adalah 50 cm per second kuadrat. Nah, jangan lupakan dengan gaya gesek ya, karena mungkin waktu di pelajaran fisika seperti itu kadang-kadang gaya gesek diabaikan. Nah, tapi untuk aktual pada sistem hidrolik dan pneumatik, jangan abaikan gaya gesek. Misalnya dari hasil percobaan,
kita ketahui bahwa gaya gesek yang timbul kira-kira adalah estimasinya adalah 7 Newton, misalnya seperti itu. Nah, dari data kondisi kerja yang ada ini, maka tahapan yang pertama kita lakukan adalah kita menghitung seberapa besar gaya yang dibutuhkan oleh sistem kita. Ya, di sini ada dua gaya yang bekerja yang harus kita handle. Yang pertama adalah gaya untuk mendorong si karung tadi, ya, di mana masanya adalah 50 kg. Kemudian percepatan yang kita inginkan adalah 0,5 meter per second kuadrat. Tadi kan satuan yang diketahui 50 cm per second kuadrat, kita ubah menjadi 0,5 meter per second kuadrat. Ya, jadi jangan lupa untuk mengkonversi satuan. Nah, dari hasil perkalian ini kita dapatkan bahwa gaya untuk mendorong si karung tadi adalah 25 Newton. Kemudian ada juga gaya tahan yang harus dilewati oleh si silinder, yaitu gaya gesek sebesar 7 Newton. Sehingga kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 32 Newton. Oke. Nah, berikutnya dari gaya ini kita bisa menentukan berapa besar diameter silinder kita. Misalnya pada kasus kerja kita itu saya pilih tekanannya adalah 3 bar. Atau kalau kita konversi menjadi Newton per meter persegi itu dikali dengan 10 pangkat 5, ya. Atau kalau misalnya Anda ingin menjadi Newton per milimeter persegi, maka di sini menjadi sebesar 0,3 Newton per milimeter persegi, atau bisa juga disebut dengan mega Pascal. Karena ingat satuan tekanan bisa bar, Newton per meter persegi, Newton per milimeter persegi, atau mega Pascal. Itu yang umum digunakan pada industri hidrolis dan pneumatik. Oke, lanjut berikutnya dari ketetapan kita sudah menetapkan P-nya sama dengan 3 bar atau 3 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi, maka kita menghitung seberapa luaskah diameter yang kita butuhkan. Ya, kita tahu rumus hukum Pascal, P sama dengan F per A, sehingga kita dapatkan A sama dengan F per P atau gaya dibagi dengan tekanan. Nah, bila saya hitung, ini sudah saya tuliskan hasilnya seperti ini, sebesar 1,067 kali 10 pangkat 4 meter persegi. Nah, kemudian dari rumus lingkaran, ingat A sama dengan pi D kuadrat per 4. Maka kita akan dapatkan D sama dengan 4 kali A per pi, ya, ini kita akarkan keseluruhannya. Jadi D sama dengan akar 4A per pi. Nah, dari perhitungan tinggal masukkan saja ke perhitungan ini, kita akan dapatkan bahwa diameternya adalah sebesar 1,16 cm. Nah, kemudian seperti Anda sudah ketahui dari pelajaran desain bahwa setiap desain kita harus berikan yang disebut dengan safety factor. Nah, safety factor yang saya ambil adalah sebesar 20%, sehingga 20% ini saya kalikan dengan 1,16, saya dapatkan 0,233 cm, kemudian saya tambahkan dengan 1,16 cm, sehingga hasilnya adalah 1,39 cm. Nah, tapi yang perlu Anda ingat bahwa di pasaran itu tidak ada diameter yang dijual sebesar 1,39 cm. Sehingga kita harus menyesuaikan diameter dari silinder kita sesuai dengan yang ada di pasaran. Untuk mencari silinder yang sesuai dengan kebutuhan kita, maka kita bisa melakukannya secara online, ya, bisa di-search melalui Google. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan contoh apabila kita ingin menggunakan produk dari Vesto. Sebenarnya ada produsen-produsen lain untuk peralatan pneumatis hidrolis. Untuk pneumatis itu salah satunya adalah SMC atau yang lainnya, ya. Tapi di sini akan saya contohkan untuk mencari Vesto. Ya, mungkin bisa kita langsung cari ke internetnya melalui Google. Nah, di sini saya langsung saja kita lihat yang disediakan untuk Vesto untuk round cylinder banyak sekali, ya. Vesto itu mempunyai produk banyak sekali. Nah, ini saya langsung saja to the point ke misalnya kita gunakan round cylinder.
Nah, di sini kalau kita lihat ada round cylinder DSNU tipenya. Ini diameternya tersedia dari 8, 10 dan seterusnya. Kemudian stroke length-nya dari 1 sampai dengan 500 mm. Nah, kemudian di sini ada lagi SNU 8 sampai seterusnya. Stroke length-nya dari 1 sampai 50 mm. Dan di sini adalah diameter untuk round cylinder ini 2 mm sampai seterusnya dengan stroke length-nya 25 mm. Tadi hasil perhitungan kita dapatkan bahwa diameter dari silinder kita adalah 2 cm alias 20 mm. Ya, kalau kita bulatkan tadi kita dapatkan tadi adalah 1,39. Nah, tapi kan kita nggak punya 1,39 cm, sehingga yang kita butuhkan adalah kita bulatkan ke atas menjadi 2 cm atau 20 mm. Nah, kita bisa memilih round cylinder SNU atau DSNU. Nah, tapi kembali lagi kita harus perhatikan stroke-nya, berapa panjang dari si silinder ini harus mendorong keluar. Kalau misalnya tadi dalam kasus pengepakan beras kita, misalnya yang dibutuhkan adalah sekitar 500 mm stroke-nya atau sekitar setengah meter ya. Jadinya setengah meter, maka kita bisa gunakan yang round cylinder DSNU. Tapi kita tidak bisa gunakan yang SNEU karena di sini hanya sampai 50 mm atau sekitar 50 mm atau 5 cm. Sehingga ini stroke-nya kecil. Maka di sini kita bisa gunakan round cylinder DSNU dengan diameter 20 mm atau 2 cm yang stroke length-nya adalah 500 mm. Langkah berikutnya adalah kita mencoba membuat step diagram atau diagram langkah dari rangkaian kita. Memang kalau silindernya cuma satu, itu sepertinya tidak terlalu penting ya. Tapi nanti kalau seandainya Anda harus berurusan dengan silinder yang banyak, ini menjadi sangat-sangat penting. Jadi kalau kita lihat tadi pada kasus kita, bahwa silinder tadi itu pekerjaannya hanya stroke out, keluar, dan masuk, stroke in ya. Tadi kita belum bicara bagaimana sistem aktuasinya, apakah pakai tombol ataukah dia terus-menerus maju mundur secara kontinu. Let's say kita buat dua kasus. Misalnya kasus yang pertama adalah diperlukannya suatu tombol untuk setiap gerakan maju mundurnya. Jadi tekan tombol ini 1 kali, maju mundur. Nah, kalau ingin bekerja lagi, tekan 1 kali, maju mundur. Itu kemungkinan pertama. Atau kemungkinan kedua, kita bisa juga membuat bahwa si silinder itu secara kontinu bergerak maju mundur. Maka misalnya kita inginkan dia adalah diperlukan dengan tombol, misalnya let's say saya tulis S1, ada saklar 1, berarti kemudian tombol ini akan bekerja 1 kali, nah dan dia akan kembali lagi ya. Itu kemungkinan yang pertama. Atau bisa juga kalau kita continuous, berarti nanti ada 1 kali, terus tombol dan seterusnya ya. Ini disebut dengan diagram langkah. Nah, kalau ini adalah contoh satu silinder. Sekarang saya misalnya ada contoh kasus 2 silinder. Berarti diagram langkah kita itu kita tambahkan lagi kotak di bawahnya, di mana ini menjadi silinder 2.0 ya. Nanti tergantung, misalnya satu silinder maju, satu terus mundur, kemudian silinder yang berikutnya maju, nah kemudian mundur dan seterusnya. Atau misalnya dia maju kemudian menahan di sini misalnya seperti ini dan seterusnya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari membuat step diagram langkah. Nanti dengan latihan, insya Allah kemampuan Anda akan semakin terbentuk. Mari kita lanjutkan langkah berikutnya, yaitu membuat rangkaian. Ya, dengan membuat rangkaian nanti kita juga termasuk menentukan komponen-komponen yang kita butuhkan. Ya, tadi kita sudah tahu bahwa kita membutuhkan double acting cylinder. Kemudian untuk bergerak ke kiri dan ke kanannya
double acting cylinder, kita perlu yang namanya direction control valve. Saya pilih yang 5/2 dengan pneumatic actuation. Kemudian dikatakan bahwa untuk gerak majunya kita perlukan sebuah tombol, ya. Nah, untuk gerakan mundurnya biar dia otomatis mundur, maka saya perlu sebuah roller, ya. Kita bisa gunakan roller 3/2 normally close. Oke. Kemudian kita juga sudah pasti perlu air service unit dan kompresornya, ya. Nah, mungkin kalau di gambar sinyal itu, gambar diagram fluid sim, kompresornya kecil ya, tapi pada kenyataan kompresor itu lebih besar daripada air service unit. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kita hubungkan dulu masing-masing sumbernya ke ini kita hubungkan ke sini. Nah, si silinder itu akan maju ketika ada keluaran dari titik 4, ya. Ketika titik 4, ini kita sambungkan cupnya. Ketika dia ke 1/4 adalah ketika tombol ditekan, maka seperti itu. Kemudian dia akan mundur apabila dari lubang 2, udara mengalir dari 1 ke 2. Nah, baik, sekarang kita beri nama ya. Memang versi fluid sim yang saya gunakan ini adalah versi 4.2, agak berbeda dengan di video saya yang sebelumnya, yaitu versi 5.1. Jadi kalau di versi 4.2 itu silinder kita bisa beri nama, ya. Kita bisa beli label, misalnya 1.0 gitu ya. Nah, itu kita bisa munculkan di sini. Ini adalah nomor penamaan silindernya. Tapi kalau untuk di 4.2 kita tidak bisa langsung menamakan si katupnya, sehingga kita harus memasukkannya secara manual. Oke, Anda klik insert, kemudian cari di sini teks, ya. Teks Anda muncul seperti ini. Bisa di double klik sesuai dengan apa yang Anda ingin input. Oke, fontnya bisa dirubah warnanya, bisa diubah size-nya, dan seterusnya. Oke, kemudian ini saya kasih nama 1.2. Oke, yang ini saya kasih nama 1.1, 1.2. Yang ini saya kasih nama 1.3. Nah, inilah kekurangan 4.2 ketika kita memberi nama katup pada versi 5, itu dia akan otomatis ngeling dengan misalnya actuating label yang kita berikan di sini, ya. Jadi misalnya ini 1.3, ya, kita taruh di bagian ujung. Di sini default dari fluid sim adalah 100 mm. Walaupun tadi berdasarkan analisis kebutuhan kita bahwa kita membutuhkan stroke dari silinder yang sebesar 500, tapi untuk simulasi kita hanya bisa gunakan sampai 100 mm. Nah, ini adalah position rulernya seperti ini. Jadi nanti sebenarnya si katup 1.3 ini saya letakkan di ujung dari stroke-nya si piston, ya. Nah, beda dengan versi 5 fluid sim, kalau versi 4.2 ini supaya dia terkoneksi antara 1.3 dengan katupnya, maka klik sampai yang hijau, lingkaran hijau ini, Anda double klik baru tulis labelnya di sini 1.3. Oke, klik oke. Nah, kita lihat ya, ini tombol ditekan, ini label di sini. Oke, kita coba run. Nah, Anda lihat bisa maju dan mundur sesuai dengan ini. Oke, di sini kelihatannya cepat sekali ya. Oke, mungkin saya bisa gunakan, saya tambahkan flow control valve di sini ya. Jadi misalnya gerakan maju mundurnya itu bisa kita perlambat atau kita cepat sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita lihat one way control valve-nya. Oke, atau misalnya pakai throttle valve bisa juga, ya, atau one way control valve. Jadi majunya bisa lambat, atur, mundurnya bisa cepat. Oke, kita ambil misalnya kita pakai flow control valve.
Oke, ini kita bisa rotate. Oke, berarti ini masuknya ini sesuai dengan keinginan kita dan mundurnya seperti itu. Oke. Majunya kita ini kan, mundurnya dia bisa loss dengan cepat. Oke, di sini double klik, bisa kita atur berapa opening levelnya, misalnya kita buat 30 ya. Nah, sip. Kita coba run. Oke. Majunya agak pelan ya. Oke, misal saya kurangi jadi 10% misalnya. Di sini display, kita display. Throttle valve-nya kita kecilkan 10%. Ini jadi flow rate-nya kita rendahkan misalnya dengan 20. Oke, kita run. Nah, majunya lebih pelan tapi mundurnya dengan cepat. Oke, itu kurang lebih contoh kasus yang pertama ya, apabila kita ingin menekan sebuah tombol dan dia maju terus mundur. Berikutnya kita akan bahas kasus yang nomor 2, misalnya bergerak maju mundur dengan seterusnya. Mari kita lihat contoh kasus 2, yaitu tombol S ditekan, setelah itu sistem bergerak kontinu. Nah, yang ini, gambar ini adalah gambar yang sudah kita buat tadi ya di di slide sebelumnya. Jadi ini yang tadi menggunakan tombol. Nah, sekarang kita ingin bergerak kontinu. Oke, mungkin untuk memudahkan ini saya turunkan dulu. Ya, gerak mundurnya adalah 1.3. Nah, tapi kita perlu satu lagi supaya dia bergerak maju lagi, agar dia bisa maju lagi. Oke, saya kasih nama tombol labelnya adalah 1.4. Di sini dari 0 mm dari sisi ujung. Nah, kita lihat ya. Oke, kayaknya tapi kurang kurang bagus ya. Saya buat saja ini labelnya, kita tukar. Ya, ini jadi 1.3 dari 0. Ini 0 supaya rapih ya penomorannya juga. Oke, klik OK. Nah, nanti otomatis ini akan diubah menjadi 1.4 karena yang memerintahkan dia mundur. Oke, sip. Nah, 1.4. Jadi di sini dia diperintahkan mundur oleh si katup 1.4. Nah, kemudian ini untuk bergerak kontinu saya perlu detent switch. Oke, detent switch mana ya, detent switch. Oke, ini dia push button detent switch ya. Ini saya geser dulu. Oops, sorry. Oke, saya perlu detent switch. Saya juga perlu sebuah roller yang normally close ya untuk bergerak majunya dia. Oke, saya geser biar agak lega. Nah, oke, saya geser ke sini. Oh sorry, detent switchnya jangan yang 5/2. Kita cari detent switch yang 3/2. Normally close, ini dia. Nah, tadi salah ambil ya. Oke, ini kita hubungkan ke sini. Ya, dan ini akan bergerak maju mundur kalau detentnya saya masukkan. Nah, sip. Ini katupnya tadi saya kasih nama katup 1.1 ya. Oke, detentnya saya buat 1.2 dan ini adalah 1.3. Hijau kita deketin sampai itu hijau, klik 1.3. Oke ya, lihat dalam posisi awal dia sudah dalam posisi ketekan sehingga dimunculkan dengan bentuk arsiran. Kita play. Oke, ada apa ini? Oh ya, ini ada warning superimpose line. Artinya apa? Line-nya kita atau jaringan cup kita itu tumpang tindih ya. Nggak usah khawatir. Ini kita cancel dulu. Nah, kita perbaiki di sini, kita delete aja. Itu menunjukkan bahwa cup-cup kita itu semerawut lah, tumpang tindih seperti itu. Jadi dia udah ngasih
saran untuk diperbaiki. Oke, ada lagi line through connection. Nah, di sini juga nih tumpang tindih ya. Ini nggak usah dikhawatir, cukup diklik di sini, kemudian Anda delete. Kita perbaiki, kita sambung lagi. Nah, jadi warning-warning seperti itu walaupun Anda bisa oke-okein aja tetap ngeran, tapi sebaiknya Anda perhatikan bahwa itu tidak rapih ya. Oke, kita coba. Nah, bergerak maju terus secara kontinu seperti itu. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Oh iya, lupa. Ada lagi yang belum saya sampaikan, yaitu tentang apa namanya, part listnya. Kan kita harus tahu komponen-komponen apa saja. Nah, ini kalau pada versi 4.2 kita bisa memanggil part listnya ya. Oke, kalau saya delete lagi, saya ulangi, insert ya. Oke, kita pilih part listing. Nah, muncul. Nah, ini adalah part listnya. Oke, kemudian bisa juga kita memasukkan diagram langkahnya ya, functional diagram. Oke, sudah kepenuhan. Saya taruh di bawah sini ya. Nah, oke, kalau kita run ya, kita run. Nah, ini functional listnya tidak bekerja. Tunggu, saya delete ya, miscellaneous. Oke, stage diagram, sorry, yang kita ingin tahu. Oke, saya rasa cukup sekian dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.